Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 8 api penghancuran tanah air. 3 sosok perlahan muncul dari kabut hitam. Salah satunya memakai jubah hitam. Tidak ada yang istimewa dari wajahnya. Dia tampak seperti orang biasa ketika sepasang tangan kasar berguling dari lengan bajunya, tetapi sosok biasa inilah yang menyebabkan kebanyakan orang yang hadir berhenti bernapas. Mata mereka muram dan takut. Kepala aula jiwa. Keempat kata sederhana ini memiliki prestise yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di Central Plains ini. Meskipun nama perkasa ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun pertumpahan darah, tidak ada satu faksi selain Skymansian Alliance baru yang berani secara terbuka menunjukkan permusuhan mereka kepada mereka. Sebagian alasannya mungkin karena klan Hun, tapi Hall of Souls juga memiliki pencegahan yang dimiliki mereka. Di masa lalu, kepala aula jiwa pernah memusnahkan puluhan sekte dalam semalam. Darah mengalir seperti sungai malam itu sementara mayat berserakan di seluruh negeri. 5 ahli yang telah mencapai bintang kedua dari kelas Dou Sheng telah jatuh ke tangannya. Malam itu membangun reputasi ganas Hall of Souls. Itu juga menyebabkan Hall of Souls menjadi penguasa Central Plains. Bahkan Menara Pil tidak berani berbenturan dengan mudah dengannya. Pada saat ini, orang perkasa ini, yang reputasinya ganas pernah terkenal di seluruh Central Plains, diam-diam melayang di langit. Matanya seperti biksu tua yang bermeditasi karena tidak menunjukkan fluktuasi sedikit pun. Terlepas dari apakah tatapan dari sekelilingnya dipenuhi dengan ketakutan atau kebencian, dia tidak pernah mengalihkan pandangannya. Kepala aula jiwa. Mata Xiao yang sedikit menyipit. Tatapannya menjelajahi sosok itu. Fluktuasi spiritual samar yang dipancarkan dari dalam tubuh kepala suku sama dengan jiwa yang kuat yang ditemui Xiao Yan beberapa hari yang lalu. Sementara Xiao Yan mengamati kepala aula jiwa tampaknya telah mendeteksi sesuatu dan perlahan menoleh. Mata kuno yang seperti beriak-riak itu mendarat di Xiao Yan. Dia mengamati Xiao Yan sebelum berbicara dengan suara acuh tak acuh. Klan Xiao yang jatuh sebenarnya telah menghasilkan seseorang dengan bakat seperti itu. Ini adalah kegagalan dari Hall of Soulsku. Kepala balai, anak nakal ini terlalu licik. Meskipun kami tidak pernah melihatnya dengan serius di masa lalu, para ahli yang kami kirim setiap kali semuanya lebih dari cukup untuk membunuhnya, tetapi setiap kali, dia selalu mengatasi bahaya. Selain itu, kekuatannya juga akhirnya melonjak. Sosok manusia di belakang kepala aula jiwa berbicara dengan sikap hormat. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan memperlihatkan setengah dari wajahnya. Itu secara alami milik wakil kepala Hall of Souls. Di waktu yang akan datang, orang ini mungkin akan menjadi Xiao Xuan yang lain. Kepala aula jiwa mengabaikan kata-kata wakil kepala dan terus berbicara dengan suara tenang. Suaranya tetap tenang, tampak sedikit aneh dan misterius. Wakil kepala aula melebarkan mulutnya setelah mendengar kepala aula jiwa memberi Xiao Yan evaluasi yang begitu tinggi. Dia melihat sosok di sampingnya yang belum berbicara dan tertawa terbahak-bahak. Terlepas dari seberapa kuat bocah itu, dia tidak lebih kuat dari kepala klan junior. Bahkan jika Xiao Yan akan menjadi Xiao Xuan berikutnya, harus diketahui bahwa nasib Xiao Xuan tidak baik. Tawa yang tidak jelas keluar dari lubang hidung kepala Hall of Souls. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, itu sulit untuk diprediksi. Dia memiliki 5 jenis api surgawi, yaitu api inti teratai hijau, api jantung yang jatuh, api hati laut, api dingin tulang, dan api 3000 yang membara. Api surgawi terlalu liar dan keras. Mereka pasti akan mencoba menelan satu sama lain saat kontak, tetapi dia mampu menangani mereka dengan damai. Ini pasti merupakan efek dari metode Qi-nya.
Sosok manusia itu perlahan mengangkat kepalanya sementara kepala aula jiwa menatapnya. Cahaya mendarat di wajahnya, memperlihatkan wajah seorang pria berusia 30-an. Wajahnya terlihat sangat muda, tapi tidak ada ekspresi apapun. Sukacita dan kesedihan tidak ada. Itu memberi seseorang perasaan bahwa semua fiturnya kaku. Tentu saja, fitur yang paling menarik perhatian adalah mata orang ini. Kedua matanya hitam pekat. Mereka adalah sejenis kulit hitam yang sangat murni. Tidak ada warna putih di matanya. Hanya sekelompok kegelapan seperti tinta yang hadir. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah dua manik hitam telah dimasukkan dengan paksa ke matanya. Rasa dingin akan muncul di dalam hati seseorang saat dilihat oleh sepasang mata itu. Orang ini menoleh dan mengamati Xiao Yan dari jarak yang sangat jauh. Suaranya lembut dan dingin. Berdasarkan apa yang saya sadari, Yao Chen pernah memperoleh metode ki misterius yang dapat menggabungkan api surgawi dari sisa-sisa kuno itu. Xiao Yan berlatih metode ki itu. Alasan dia bisa dengan cepat naik ke level ini adalah karena metode ki itu. Tentu saja, seseorang juga tidak boleh meremehkan kemampuannya. Bahkan jika orang biasa mempraktikkan metode ki ini, orang itu mungkin tidak akan menjadi lebih baik darinya. Setelah hanya mengamati Xiao Yan dari jauh, orang ini tidak hanya dapat melihat melalui api surgawi di dalam tubuh Xiao Yan, dia juga bisa menebak asal mula metode ki yang dipraktekkan Xiao Yan. Keterampilan pengamatannya akan menyebabkan seseorang mengeluarkan keringat dingin. Dia adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi, namun, aku harus bisa membunuhnya. Pria berjubah hitam itu perlahan menyatakan. Haha, itu wajar saja. Meskipun kepala klan junior hanyalah bintang 2 yang maju, Dou Sheng, bahkan aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Mudah bagimu untuk membunuh 2 bintang awal Dou Sheng Xiao Yan. Sepertinya posisi kepala klan dari klan Hun akan menjadi milik kepala klan junior di masa depan. Wakil kepala Hall of Souls tersenyum ketika dia mencoba menjilat. Pria berjubah hitam itu meringkuk saat mendengar kata-kata ini. Namun, dia melihat ke wakil kepala aula jiwa dan berkata, kamu harus mendengarkan apa yang dipikirkan kepala aula sebelum mengucapkan kata-kata ini. Kepala klan junior terlalu banyak berpikir. Kepala klan memiliki kekuatan yang luar biasa dan telah mengendalikan klan Hun selama ribuan tahun tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Masih terlalu dini untuk membicarakan masalah ini. Kepala aula tersenyum tipis sebelum menggelengkan kepalanya dan menjawab. Pria berjubah hitam itu dengan lembut mengangkat kelopak matanya, tetapi tidak melanjutkan membahas topik yang agak tabu ini. Matanya beralih dari Xiao Yan saat dia melihat ruang yang hancur. Dia bertanya, kapan kita harus bertindak? Tunggu api lotus pemurnian iblis untuk membuka segel. Ini akan membuatnya kehilangan energi yang cukup banyak. Kita akan bertindak begitu segelnya akan dibuka. Tangan besar yang kasar dari kepala aula jiwa saling bersilangan saat dia berbicara. Pria berjubah hitam itu sedikit mengangguk. Mata hitamnya yang murni sekali lagi menatap Xiao Yan di kejauhan sebelum dia menutup matanya. Apakah itu kepala Hall of Souls? Dia memang menakutkan. Leluhur Hou Yun dan yang lainnya menarik pandangan mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi muram saat leluhur Hou Yun berkomentar. Xiao Yan sedikit mengangguk. Hanya setelah melihat kepala Hall of Souls secara langsung, dia menyadari betapa mengerikannya dia. Bahkan Xiao Yan merasa bahwa dia tidak memiliki kesempatan menang melawan ahli seperti itu. Orang ini adalah musuh besar. Hati-hati. Senyuman di wajah Xian telah menghilang. Tubuh cantiknya dengan lembut bergeser setengah langkah dan secara tidak sengaja memblokir setengah dari tubuh Xiao Yan. Dia adalah satu-satunya di antara mereka yang hadir yang bisa memblokir kepala Hall of Souls. Selain itu, dia mengerti bahwa meskipun dia melawannya,
dia tidak akan menjadi tandingannya. Hasil terbaik adalah mundur sendirian. Tenang, mereka tidak akan menyerang sebelum mendapatkan api lotus pemurnian iblis. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Haha, saudara Xiao Yan, kamu juga datang untuk ikut bersenang-senang. Tawa yang keras dan jelas tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan sementara Xiao Yan meyakinkan semua orang. Suara deras angin segera muncul saat beberapa sosok muncul di sampingnya dengan kecepatan seperti kilat. Mata Xiao Yan mengikuti suara deras angin. Ekspresi tertegun melintas di matanya. Dia buru-buru menuju sebelum dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum hangat. Itu sebenarnya saudara Hou Xuan. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar? Ada 3 sosok manusia yang muncul dari angin kencang. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pria tampan dengan pakaian putih. Wajah yang akrab itu adalah wajah anggota dari klan Yan yang telah dikenal Xiao Yan di alam Gu, Hou Xuan. Di sampingnya adalah wanita berpakaian merah yang sama dengan cadar menutupi wajahnya. Kali ini, ada pria tua berpakaian ungu tambahan bersama mereka. Saudara Xiao Yan memang orang yang luar biasa. Hanya beberapa tahun yang singkat sejak terakhir kali kita bertemu, namun kamu benar-benar telah mencapai kelas Dou Sheng. Huo Xuan menangkupkan tangannya ke Xiao Yan sambil memuji. Dia mungkin telah menemukan kekuatan Xiao Yan saat ini. Haha, bukankah saudara Huo Xuan juga seorang Ban Sheng tingkat tinggi? Xiao Yan sedikit tersenyum. Hatinya agak kaget. Kecepatan di mana kekuatan Hou Xuan meningkat cukup ganas. Seandainya Xiao Yan tidak mengkonsumsi hati bodhisattva, kemungkinan besar dia akan tertinggal jauh. Di dalam tubuhmu, mata Xiao Yan dengan hati-hati mengamati Huo Xuan di depannya saat dia merasa terkejut. Dia mengeluarkan suara, saat dia melihat ke arah Huo Xuan yang tersenyum dan bertanya, kamu telah memurnikan api surgawi. Dengan bantuan para sesepuh, aku untungnya telah menundukkan 8 api penghancuran tanah air dari klan. Jika tidak mungkin kekuatan saya melonjak sedemikian rupa. Huo Xuan tersenyum dan tidak menyembunyikan apapun. The Eight was Clan Destruction Flame peringkat ke-8 di Heavenly Flame Ranking. Tangan Xiao Yan gemetar. Dia sadar bahwa klan Yan memiliki 4 jenis api surgawi. 2 di antara mereka berada di peringkat 10 besar, tetapi dia tidak mengharapkan nyala api lainnya, selain Red Lotus Ye Flame, benar-benar menjadi 8 api penghancuran tanah air. Sungguh layak menjadi klan kuno. Itu memiliki koleksi seperti itu. Xiao Yan dipenuhi dengan rasa iri di dalam hatinya. Dia telah berlari di seluruh benua, tetapi Flame surgawi peringkat tertinggi yang dia peroleh hanya peringkat ke-9, api 3000 pembakaran. Tidak disangka bahwa Hou Xuan ini telah memperoleh api surgawi peringkat tinggi setelah hanya melakukan perjalanan kembali. Saudara Xiao Yan, ini Elder Huo Yao dari klan Yan saya. Dia juga memiliki api surgawi, tapi itu hanya peringkat ke-16, api awan air api. Huo Xuan menunjuk ke elder berpakaian ungu di sampingnya dan tertawa. Api surgawi lainnya. Xiao Yan sekali lagi tertawa getir saat mendengar ini. Dengan kata lain, 3 orang di depannya membawa 3 jenis api surgawi dari klan Yan. Jika 5 jenis api surgawi di dalam dirinya dimasukkan, bukankah itu berarti ada total 8 jenis api surgawi? Haha, Xiao Yan gege, ada lebih dari 8 jenis. Suara seperti lonceng yang jelas tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Yan seolah-olah itu menyadari pikiran Xiao Yan. Sun Er. Sukacita segera melonjak ke wajah Xiao Yan saat suara tulang yang akrab terdengar. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.